wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu. Biar Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin, haleluya. Membawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu. Biar pagi ini ketika kita berjumpa dengan Tuhan ada kebesaran-Nya. Hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidup. Sekali lagi katakan, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Yang rindu hadirat Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kami malam ini menantikan Engkau dan mengejar Engkau untuk tinggal dalam hidup kami. Hadirat-Mu boleh dinyatakan setiap hari, hadirat-Mu boleh dinyatakan setiap saat. Ketika kami membutuhkan Engkau, ketika kami hidup di atas muka bumi ini, Engkau boleh hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan waktunya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu kepada setiap kami. Saat hamba-Mu berbicara, biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu bersumber dari hati-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan sungguh boleh menguatkan setiap kami. Apa yang hamba-Mu sampaikan itu boleh menyembuhkan kami. Apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan akan menguatkan, memberkati dan memulihkan semua kami. Sebab itu berfirmanlah bagi kami semuanya. Kami siap untuk terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saya mengucapkan selamat datang di Wonderful Sunday Night. Ya, ini ibadah perdana kita. Amin. Saya percaya di ibadah perdana ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan singkapkan dalam hidup kita semuanya. Amin. Saya akan mulai dengan ini. Sesungguhnya hidup ini rumit. Ya, habis oleh kedahsyatan. Sudah tahu, ketika Tuhan bicara mengenai kedahsyatan, ini habisnya luar biasa. Ya, gereja kita yang ada di Palu bersaksi. Ya, tetangganya baru antar anaknya untuk kayak les begitulah di samping rumahnya. Ya, rumahnya dengan tempat les itu hanya dipisahkan jembatan. Dia bapak ini baru mengantar anaknya. Set. Dana, dadah. Balik dia balik ke rumah. Set. Dia dengar boom. Dia noleh. Hilang rumahnya, saudara. Rumah di mana dia antar anaknya untuk les masuk ke dalam tanah. Itu yang disebut dengan habis oleh kedahsyatan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan ya. Tuhan itu dahsyat. Katakan sama-sama, Tuhan itu dahsyat. Amin. Bahkan kita pernah nyanyi, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Kalau rumahmu itu engkau kuduskan, kalau bisnismu itu engkau khususkan bagi Tuhan, kalau hidupmu itu engkau buat spesial buat Tuhan, Tuhan akan menyatakan kedahsyatannya dalam hidup saudara. Amin. Engkau tidak akan pernah habis. Engkau nggak akan pernah bisa hancur dan binasa. Tapi kedahsyatan Tuhan justru akan membackup hidup saudara. Amin. Amin. Orang yang melekat dengan Tuhan, dia nggak akan pernah terkecoh. Dia nggak akan pernah iri dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Ya,
Karena mereka bisa, orang yang melekat dengan Tuhan, itu matanya lihat bukan dari yang jasmani. Amin. Tapi dia melihat secara rohani. Amin. Mari melekatlah dengan Tuhan. Mau melekat dengan Tuhan? Amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Mengapa kita harus melekat dengan Tuhan? Saya ulangi lagi. Alkitab berkata bahwa setiap orang percaya, ya, itu, ya, yuk sama-sama kita baca ya. 2, 3. Supaya bisa melihat Tuhan memegang penuh hidup kita. Yang kedua, ya. Yang kedua, bagaimana caranya, mengapa kita mesti harus melekat dengan Tuhan? Yang kedua, supaya kita bisa melihat Tuhan memegang penuh hidup kita. Saya akan mengulangi ini sampai 3 kali, supaya kita bisa mengenal dan tahu mengapa pentingnya kita melekat dengan Tuhan. Alkitab mencatat sekali lagi bahwa setiap orang percaya itu akan menghadapi teror tiap hari. Terornya itu bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Yaitu teror spiritual. Nah, teror spiritual ini bisa melemahkan iman kita. Nah, pertanyaannya, seperti apa bentuknya? Ya, seperti apa bentuk teror itu? Ya, kita lihat sama-sama. Contoh, nggak ada uang. Sahabat di sini nggak ada uang. Nggak pernah tidak ada uang. Ya, siapa yang nggak pernah ada uang? Nggak pernah tidak ada uang. Sampai bingung saya. Ini kalau orang banyak uang beginilah ceritanya. Ya, siapa di sini pernah ngalamin nggak punya uang? Angkat tangan. Cuma satu ya. Oh, pernah semua ya. Oke, kasih tepuk tangan buat yang jujur. Yang lainnya pura-pura nggak punya uang. Oke, pernah nggak kita nggak punya uang? Wah, waktu nggak punya uang, ditambah lagi penghasilan mulai berkurang. Alamak, mungkin pandemi ya, gitu ya. Kita mulai bilang, kayaknya memang corona ini memang karenya. Ya, mulai berkurang. Lalu kebutuhan bertambah, anak makin gede. Pak, beli HP Pak. Dulu nggak ngerti HP, sekarang tahu HP. Ya, anak bayi bangun tidur yang dicari apa? HP loh saudara. Ya, zaman now. Ya, kebutuhan bertambah. Lalu kita bertanya, gimana caranya? Nah, di saat situasi ini terjadi, biasanya apa yang terjadi saudaraku? Ada timbul khawatir. Betul? Nggak ada uang, khawatir. Penghasilan menurun, khawatir. Ya kan? Ini sesuatu yang manusiawi, apalagi kalau ditambah, waduh, tagihan besok macam mana ya? Anak membayar sekolah. Ya. Mulai banyak hal-hal yang lain terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Khawatir, takut, cemas, bimbang. Ingat ya, itu namanya apa? Teror spiritual. Amin. Nah, saudara sekalian, mengapa kita harus melekat dengan Tuhan? Ya, tujuannya adalah yang kedua, supaya kita bisa melihat Tuhan memegang penuh hidup kita. Nah, kata Tuhan memegang penuh itu artinya Tuhan yang pelihara kita. Katakan sama-sama, Tuhan yang pelihara saya. Tuhan yang pelihara saya. Amin. Karena itu di saat situasi ini terjadi, saya berdoa setiap jemaat di Alpha Center, ayo suami istri kompak. Amin. Mau kompak suami istri? Lihat pasangannya. Kita kompak yuk gitu ya. Ayo. Coba praktekin. Kita kompak yuk. Kompaknya sama. Kompak yuk. Ada pendeta aja kau bilang. Coba tak ada pendeta. Halo. Mau kompak? Saya mau lihat lagi. Coba pandang suami istrinya. Katakan, kita kompak ya, Beb. Amin. Saya serius, saudara. Sudah pikir olok-olok. Saya nungging-nungging berdoa supaya saudara bertobat ini. Amin. Tidak
ada jalan lain. Kalau suami istri tidak kompak, sudah sulit ekonomi, sudah lagi diteror, lalu Anda tidak kompak, Anda pro sama musuh. Macam mana? Amin. Hancurlah kita. Amin. Yuk sekali lagi kita bersama-sama berkata, saya mau kompak dengan pasangan saya. Tolong yang jomblo maafkan kami dulu ya. Ya, para jomblo maafkan kami ya. Khusus untuk detik ini ya. Ampuni bila khotbahnya bukan untuk para jomblowan dan jomblowati. Amin. Ketika kita dalam situasi yang sulit inilah kita butuh pasangan kita dengan pasangan kita kompak. Ya, Pak, kita doa yuk sama-sama. Apa doa gitu ya. Kalau suaminya ngajak berdoa, Mah, kita berdoa yuk. Jangan bilang gini, tumben. Halo? Amin. Kalau suamimu ngajak berdoa, Mah, kayaknya kita perlu berdoa kayak khotbah hari ini. Jangan bilang, cie gitu. Jangan bilang gitu ya. Itu bikin suamimu enggak mau berdoa loh, saudara. Amin. Tapi, ayo Pak, mantap Pak, semangat Pak, Papa bisa, yes, gitu ya. Amin saudara, amin. Kita mesti kompak, supaya apa? Supaya kita bisa melihat Tuhan memelihara, Tuhan memegang penuh hidup kita. Amin, amin. Nah, mari kita lihat sama-sama ayat 21, 2, 3. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekat. Sebentar, sebelum saya lanjutkan. Alkitab ini kalau membahasakan tentang hidupnya, itu plek persis kita. Ada saat-saatnya kita dungu. You know, you are not goblok, but you dungu. Ya, iya, dungu, saudara tahu. Cemana? Saya ingat Pak Eko tuh, waktu lagi stres. Mata di mana, tepi di mana, ya, mengong gini saudara. Itu dungu. Ya Pak Eko ya. Ada saat di mana kita berada dalam satu titik jenuh. Mau cari utangan di mana, utang dua di mana-mana. Ya, itu dungu saudara ya. Coba kita baca ayat 23. 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Sering kasih Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita melekat sama Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan kepada kita itu sebuah hikmat, sebuah penyingkapan bahwa hidupku ini dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Katakan sama-sama, hidupku dipelihara oleh Tuhan. Tapi buktinya mana Pak? Kalau makan sih bisa Pak, tapi ini kita butuh lui Bapak. Cemana Pak? Kalau tak ada kerja Pak, tak bisa Pak. Halo? Coba kita review sedikit, kita benahi sedikit pengertian kita. Melekatmu dengan Tuhan, itu membuat Tuhan menyatakan pemeliharaannya penuh atas hidup kita. Amin? Amin? Kalau kita melekat dengan sumber, kita melekat dengan Tuhan, maka kita akan lekat dengan penyertaan Tuhan. Amin. Tapi jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Kita seringkali berkata, kalau makan sih cukup Pak. Duit ini tidak pernah cukup Pak. Halo? Betul enggak? Oh iya Pak, tetangga bisa kirim makanan. Ponaan bisa kirim makanan. Tapi duit ini siapa nak kirim? Makanya melekat. Amin. Kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan pikirkan bagaimana cara mencukupkan hidup saudara. Amin. Kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhan yang tahu bagaimana cara mengirimkan duit buat saudara. Amin. Dia tahu bagaimana cara yang tepat untuk memelihara saudara. Sebab itu, di saat-saat seperti ini biasanya waktu di teror terjadi, kita mulai khawatir, kita mulai bimbang, kita mulai takut, kita mulai cemas. Gimana caranya? Kuncinya sederhana, melekat dengan Tuhan. Amin. Nah, bukti Tuhan memegang hidup kita. Nah, kalau engkau melekat dengan Tuhan, maka Tuhan bisa memberi kita nasihat.
Ya, ayat yang kita baca tadi berkata, Tuhan memberi nasihat. Ya, saya tahu ketika saya lagi menyembah Tuhan, sore-sore saya istirahat sebentar. Saya antara bingung antara apakah lagi tidur tadi atau lagi menyembah. Tapi saya dapat sebuah rema yang luar biasa. Saudara yang ikuti pagi, ya, yang ikuti pagi, khotbah tadi pagi, mulai dari slide-nya, mulai dari materinya, Anda bisa lihat sama atau beda? Beda ya. Anda tahu dapat dari mana? Ketika melekat dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa. Tapi saya rasa bukan waktu doa, tapi waktu saya lagi tidur tadi. Tuhan kasih sebuah kalimat. Hidup ini rumit. Lalu berkembang. Butuh berapa lama untuk bisa sampai dan hari ini bisa saya sajikan kepada setiap saudara? Bukan masalah lama atau singkatnya. Tuhan itu tahu caranya menasehati kita. Amin. Kadang-kadang jalan yang ditunjukkan sama kita itu gampang banget. Ada di tangan kita. Amin. Kuncinya apa? Melekat sama Tuhan. Kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan bisa kasih kita nasihat. Yang kedua, Tuhan bisa tuntun. Amin. Katakan, Tuhan bisa menuntun. Amin. Percaya Tuhan bisa tuntun? Saya percaya Tuhan bisa menuntun hidup saudara? Saya percaya Tuhan bisa menuntun bisnis saudara? Lah kenapa enggak mau berdoa? Kenapa enggak mau melekat? Ayo lekat sama Tuhan. Oke? Yang ketiga, yang menarik. Bukti daripada Tuhan memegang hidup kita adalah ini. Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan itu bisa bawa kita dalam kemuliaan. Amin. Makanya ketika engkau melekat dengan Tuhan, yang kau pikirkan itu bukan lagi ketakutan, kebimbangan, kesulitan, kemiskinan. Yang kau pikirkan adalah kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini kita keluarga Alpha Center sedang bangun doa puasa raya. Kita doa puasa sama-sama dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Sudah tahu apa yang Tuhan taruh di hati saya? Yang Tuhan ditaruh di hati saya akan melihat semua jemaat yang menghidupi janji Tuhan pasti akan menuai janji Tuhan. Amin. Saya akan melihat saudara yang bisnismu selama ini engkau seret, engkau sulit, tapi engkau mulai bulan Maret ini kalau mau sepakat dengan kita, kau akan lihat bisnismu akan diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan. Bukan cuma 2 kali lipat. Bisa 5 kali sampai 10 kali lipat Tuhan bisa lakukan. Tapi mari kita sepakat. Amin. Amin. Saya percaya hari perendahan diri ini enggak sia-sia. Mungkin saudara baru dengar hari ini dan mungkin saudara belum ikut. Tapi kalau mau ikut, enggak masalah. Karena engkau tahu setelah ini kami pasti akan menuai. Amin. Tidak ada upaya kita merendahkan diri yang tidak pernah dihargai oleh Tuhan. Tuhan pasti sanggup untuk mengangkat kita. Amin. Karena Tuhan tidak mau utang apapun sama kita. Kalau engkau berani untuk merendahkan hati, engkau berdoa, engkau berpuasa, saya percaya doa puasamu enggak sia-sia. Karena ada sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Apa itu? Kemuliaan. Amin. Oke, nah sekarang kita lihat yang terakhir. Mengapa kita harus melekat? Yang pertama, supaya kita belajar melihat dengan roh. Bisnismu bukan dengan kekuatan, tapi dengan roh. Amin. Hebatmu mengelola bisnis. Kalau engkau hanya mengandalkan daging, hasilnya 0. Karena Tuhan kalau ngabisin itu bisa sekejap. Amin. Ada orang punya miliaran, cerita sama saya, Om, ternyata duit itu sebentar saja habis. Dia kumpulkan berpuluh-puluh tahun, habis. Tapi saya percaya, kalau engkau melekat dengan Tuhan, Tuhan juga bisa angkat saudara. Amin. Sekarang kita lihat yang ketiga. Mengapa? Ya, kita harus melekat dengan Tuhan. Sama-sama kita baca 2, 3. Supaya bisa mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ini artinya garansi. Sudah beli barang? Tanya, ada garansi apa enggak? Saya kalau beli lampu, tanya, ada garansi enggak? Ya, saya beli lampu yang murah, namanya LED, sekarang irit.
Tapi saya tanya, ada garansi enggak? Ini ada garansi Pak. Yang ini enggak ada garansi Pak. Harganya beda. Amin. Mahal yang mana? Mahal yang garansi atau enggak garansi? Mahal yang garansi. Perhatikan. Semua yang mahal, semua yang berharga, itu pasti ada kualitas. Amin. Kita juga demikian. Melekat dengan Tuhan, itu ada harga yang mesti dibayar. Amin. Setiap hari engkau mesti belajar baca firman. Setiap hari engkau mulai berdoa. Amin. Engkau mulai ikut dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Itulah harga yang kau bayar. Amin. Dan saya percaya ketika saudara melekat dengan Tuhan, saudara akan bisa mengalami apa yang disebut dengan garansi atau perlindungan daripada Tuhan. Amin. Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-28. 2, 3. Tetapi aku Oke, sekali lagi kita baca dengan suara yang keras ayat ini. 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini kerinduan hati Tuhan. Supaya saudara bisa cerita tentang pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Bukan pelayanan. Pekerjaan Tuhan itu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Wih, Tuhan mengubah loh keluarga saya. Tuhan loh berkati bisnis saya. Tahu nggak ada mujizat? Dan saudara cerita. Kenapa kita nggak bisa cerita tentang pekerjaan Tuhan? Karena memang nggak ada. Berapa banyak orang Kristen tapi tidak pernah mengalami pekerjaan Tuhan. Tidak bisa mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Ya. Halo? Termasuk salah satunya, pekerjaan Tuhan menemukan jodoh dalam hidup kita. Khusus yang jomblo kali ini. Tadi khusus yang non jomblo. Sekarang yang jomblo. Berapa tahun Anda jomblo? Ya, kalau sudah jomblo itu statusnya tuh lain-lain, saudara. Bersyukur saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Padahal sebenarnya putus asa. Kok enggak laku-laku ya? Halo. Ya, saya ingin supaya saudara bisa seperti yang Alkitab katakan, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Jujur, saya dulu juga bergumul untuk teman hidup saya, saudara. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, teman-temanku sudah beranak cucu dan bertambah banyak. Saya kaget teman saya begitu ketemu. Berapa anakmu? 3. Hah? Yang gede umur berapa? Sudah kawin. Hah? Kok nenek-nenek lah? Ya, bayangin teman-teman sudah kakek dan nenek. Kita masih jomblo. Sedih kan? Tapi saya mau ajak saudara, melekatlah dengan Tuhan. Amin. Amin. Tapi yang sudah menikah jangan mikir jomblo ya. Jangan berdoa untuk tambahan hidup, tapi berdoa supaya rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa kita harus melekat dengan Tuhan? Saya ulangi lagi, Alkitab mencatat bahwa setiap orang percaya itu tiap hari, bilang sama-sama tiap hari, ada teror. Oke? Kasih tahu kanan kirinya, kita tiap hari ada teror loh, gitu loh, bilang. Amin. Yes. Makanya kalau pagi-pagi, mak, macam mana mak? Ini mau bayar, ingat-ingat ada teror. Bukan telor ya. Ini orang Cina nih kadang-kadang susah bedakan L sama Elo. Ya, teror, bukan telor. Ya. Bu Marli mana Bu Marli? Bisa Bu? Teror. Ini Bu Marli kadang-kadang suka keliru. Ya. Oke? Kita menghadapi apa? Teror. Pagi-pagi, mak belum bayar SPP, mak. Teror lagi. Ya. Mak tagihan, mak ini mak. Teror lagi. Halo? Kita mulai meragukan Tuhan, ya. Tapi ingat, ya,
Kita harus melekat sama Tuhan supaya kita bisa mengalami perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mungkin kita bertanya bersama-sama, seperti apa bentuk terornya yang berikutnya? Ya, Alkitab sudah tunjukkan kepada kita, biasanya timbul ini, saudara, mulai timbul meragukan Tuhan. Siapa di sini yang pernah meragukan Tuhan? Angkat tangan. Mari kita angkat tangan bersama-sama, dimulai dari saya. Halo, amin. Makasih buat kejujurannya. Saya loh pernah meragukan Tuhan. Artinya, orang yang pernah diteror, pernah merasakan teror rohani itu terjadi, saudara pasti tanya, benar gak ya Tuhan itu? Bayangin sudah ikut Tuhan loh saudara. Bayangin sudah melayani Tuhan loh saudara. Masih kita meragukan Tuhan. Karena dulu nggak dapat pelajaran ini saudara. Bersyukur kita hari ini dapat pelajaran ini. Amin. Kita mulai tanya, benar nggak ya Tuhan itu bisa tolong? Masa iya sih? Udah bangkrut bah saya ini. Sudah hancur. Siapa yang percaya dengan saya? Kita mulai ragu-ragu. Apakah Tuhan bisa tolong? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan kuasanya itu betul ada? Apakah mujizat itu masih ada? Kita benar-benar meragukan Tuhan, saudara-saudara. Ya, itulah sebabnya hari ini kita belajar tentang mengapa kita mesti melekat Tuhan. Nah, ketika kita ada keraguan, kita harus ingat ya bahwa kita harus melekat dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi kasih tahu sama kanan kirinya, khususnya suami atau istrinya. Rugi yang gak duduk sama pasangannya kan. Bilang, ayo melekat sama Tuhan. Sekarang balas, ya, sama-sama ya, gitu ya. Amin. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa alami perlindungan Tuhan. Supaya kita bisa terima garansinya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, saya tuliskan di sini, orang yang melekat Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan, itu mendapat garansi. Saudara waktu beli handphone, asal handphonenya baru ya, buka bungkus, jangan yang second. Kalau second, nana ada garansi. Ya, kalau second tidak ada garansi. Tapi begitu saudara beli baru, waktu dibuka bungkusnya, di situ ditunjukkan, Pak, ini kartu garansi. Kalau rusak, Bapak bawa ke sini, kami ganti dengan baru. Oh yes, benar ya, besok saya rusakkan. Tapi kita baca lagi, ternyata ada syarat dan ketentuan untuk mendapat garansi. Tidak boleh sengaja dirusak, tidak boleh dicelupkan air. Betul ya? Nah, itu syaratnya. Nah, orang yang melekat dengan Tuhan, itulah syaratnya. Engkau bisa menerima garansi perlindungan Tuhan. Saya percaya kalau engkau lekat sama Tuhan, garansi penuh datang dari Tuhan. Karena orang yang melekat dengan Tuhan, itu seperti orang yang sedang membuka pintu perlindungan bagi dirinya. Doa saya di awal bulan Maret ini, yuk kita lihat sama-sama seperti apa pergumulan hidup kita. Serumit apa problem saudara, asal engkau melekat dengan Tuhan, kau bisa lihat dengan mata roh. Amin. Engkau bisa melihat bagaimana Tuhan memegang penuh, Tuhan pelihara saudara. Amin. Kalau kita dipelihara Tuhan pasti cukup. Amin. Pasti cukup. Apalagi dikasih bonus garansi. Kalau kita sudah digaransi sama Tuhan, pasti hidup kita dahsyat. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan mari kita mengerti, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan Kau Allah, Kau Allah yang dipuji. Ku kagum akan. Kembali sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan bersama dengan segenap hatimu, ku kagum hormat akan. Ku kagum hormat akan Engkau, yang layak dipuji. Ku kagum. Mari sama-sama katakan, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Allah, Kau Allah yang layak. Oh yes, haleluya. Ku kagum akan. Sekali lagi katakan, Kau Allah, yes, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Banyak sama-sama bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya ini waktunya Kau melakukan mukjizat di tempat ini. Kami percaya ini waktunya Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita melekat dengan Tuhan. Semua mereka yang melekat dengan Tuhan, mereka akan melihat perlindungannya, mereka akan melihat pemeliharaannya. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, semua kami akan nikmati Tuhan. Janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Kami percaya. Malam ini saudara, Tuhan pingin setiap kita melekat dengan Tuhan. Tuhan berkati saudara. Tuhan berkati saudara dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan keluarga. Bahkan mungkin saat ini engkau diizinkan berada dalam situasi sulit. Jangan kecil hati. Jangan berkecil hati, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Ketika kedahsyatannya Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, engkau akan terkagum-kagum akan Tuhan. Dan engkau akan berkata, aku menceritakan pekerjaan yang dahsyat. Dia mengubah bisnisku yang hancur menjadi bisnis yang maju dan berkembang. Dan mari kita komitmen tahun ini. Memang kita masih mendengar ada suara-suara pandemi di mana-mana. Tapi satu hal, kalau orang itu melekat dengan Tuhan, tidak peduli engkau di situasi pandemi atau bukan. Mari setting pikiran saudara, taklukkan kepada roh Tuhan. Lihat dengan roh. Tuhan bisa mengangkat saudara. Tuhan bisa berkati saudara. Tuhan bisa pulihkan saudara. Tuhan bisa angkat saudara dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku siap terima kemuliaan-Mu Tuhan. Dan itu garansi yang Kau berikan bagi kami. Tapi firman-Mu berkata, hanya orang yang melekat dengan Tuhan yang alami itu. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan. Ini waktunya engkau respon dengan hatimu. Kalau engkau percaya Tuhan bisa pulihkan saudara, Dia akan pulihkan saudara. Mari
Bukan saatnya engkau menyalahkan pasanganmu atau orang lain yang ada di rumahmu. Tapi ini waktunya engkau introspeksi dirimu dengan Tuhan. Aku akan melekat dengan Tuhan. Aku akan ajak pasanganku untuk melekat dengan Tuhan. Karena ketika aku melekat dengan Tuhan, sekecil apapun yang aku punya, Tuhan bisa jadikan besar. Sekecil apapun usahaku, sehancur apapun usahaku hari ini, aku percaya Tuhan bisa dalam kemuliaannya mengangkat kembali bisnisku yang mati dan hancur. Yang percaya katakan amin. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat karena mereka percaya akan firman-Mu. Dan ini waktunya Tuhan, firman-Mu digenapkan dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami kuasa mujizat-Mu yang dahsyat Tuhan. Bisnisnya akan diberkati, rumah tangganya diberkati, usahanya dipulihkan diberkati, pelayanannya diberkati. Ini waktunya Tuhan menyatakan kedahsyatan-Mu. Dan aku berdoa, semua keluarga Alpha Center, engkau akan menerima dan mengalami kemuliaan Tuhan. Ketika kekudusan Tuhan ada di rumahmu, Dia menyatakan kedahsyatannya yang ajaib. Amin. Terima dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara terima dengan iman. Haleluya.